Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja berbicaranya saya di sini hanya untuk mengintisarikan kuliah subuh yang diselenggarakan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Mumtazah, yakni Kiai Haji Muhammad Syarif MA. Dan saya ingin menjelaskan, virus COVID-19 ini corona sudah berguncang di dunia. Di Indonesia pun sudah banyak sekali korbannya. Nah, marilah kita taubat kepada Allah atas perbuatan maksiat kita kepada baginda kita, yaitu Allah. Dan marilah kita banyak-banyak infak, sholawat, dan lain-lain, yaitu diantara tiga, yaitu banyak-banyak membaca Al-Quran, karena itu Al-Quran sangatlah suci. Marilah kita baca di setiap sholat, zuhur, asar, maghrib yang kalian bisa. Di antara sholat yang zuhur, asar, dan maghrib. Dan banyaklah kita bersalawat kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad. Karena jika kita bersalawat, maka di dunia akhirat nanti kita akan mendapatkan pintu surga yang Allah buat. Dan yang ketiga, banyaklah bersedekah dan infak, karena kita sebagai umat Islam, ayolah kita bersedekah dan infak, karena itulah perbuatan yang mulia. Kalian bagikan infak pada fakir miskin dan ke mushola dan di mana-mana saja. Dan cukup intisari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Meggy Syarifah. Saya akan mengintisarikan ceramah dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Mumtazah, yaitu Kiai Haji Muhammad Syarif MA. Allah berjanji Allah tidak akan menghukum kita, sedangkan kita istighfar kepada Allah ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masuklah kalian se-Islam secara total. Virus COVID-19 merupakan teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala dan telah tampak kerusakan akibat tangan-tangan manusia. Dan Allah memberikan virus corona agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada amalan-amalan kita yang bisa lakukan selama ada virus corona, seperti membaca Al-Quran dan memuliakan orang yang membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran yang kita baca, kita hafalkan, akan memberikan syafaat buat kita. Orang yang pintar dalam Al-Quran akan dipersatukan dengan malaikat. Banyak sholawat. Keistimewaan sholawat adalah ketika kita mendawamkan 1000 sholawat, Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang tersebut. Dan jika kita bersholawat sebanyak 100 kali, Allah akan memenuhi ke 100 kepentingan di 70% di akhirat dan 30% di dunia. Dan Allah berjanji ketika ada orang yang membaca sholawat sebanyak 10 kali pagi hari dan sore hari, dia akan diberikan syafaat di hari kiamat nanti. Sedekah yang tulus mampu meredamkan murkanya Allah. Mengapa kita miskin? Cek apakah kalian rajin sedekah. Harta tidak membuat kita miskin, tapi janganlah kalian ria. Kita budayakanlah sedekah. Dan tahukah kalian pahala puasanya di Indonesia dan pahala puasa di luar negeri? Karena pahala puasa di Indonesia adalah pahala puasa di luar negeri lebih besar daripada pahala puasa Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasar di sini saya akan mengisarikan pidato atau ceramah dari Kiai Haji Muhammad Syarif MA yang berjudul Puasa dalam COVID-19. Kita semua tahu bahwa kita umat Islam diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dalam bulan Ramadan, kita harus memperbanyak ibadah seperti sholat, baca Quran, dan berzikir.
berzikir 100 kali pun akan dianggap banyak oleh orang yang tidak terbiasa. Tapi jika orang melakukan setiap saat, akan banyak hikmah yang kita dapat dan akan terasa lebih sedikit. Akan tetapi adanya COVID-19 ini sebuah bentuk teguran untuk umat Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hidup bersih. Namun hal ini tetap harus berjarak jauh, seperti sholat di masjid yang berjarak 1 meter. Semua kejadian ini seperti surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mungkin cukup sekian kisah dari saya. Yang baik boleh diambil, yang buruk boleh dibuang. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Berdiri saya di sini, saya ingin menyampaikan sebuah intisari yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Syarif, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Mumtazah, yang berjudul Sabar. Tiada sesuatu yang indah bagi orang yang beriman, yaitu sabar. Dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im min khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusihi wa thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami akan menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan kami akan membagikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Intisari dari semua itu adalah kita selaku umat baginda Nabi Muhammad SAW harus kuat menjaga iman dan Islam kita. Apalagi di bulan-bulan sekarang banyak sekali penyakit yang mematikan, yaitu COVID-19 atau Corona. Maka dari itu kita harus mencintai diri kita dan keluarga kita dengan menjaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesabaran dan kesehatan. Baik, cukup sekian intisari dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan intisari atau tausiah yang disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Mumtazah, yakni Kiai Haji Muhammad Syarif MA, yang berjudul Puasa Ramadan dalam COVID-19. Langsung saja, bulan Ramadan ialah bulan yang penuh keberkahan, yang mana pada bulan ini dilipat gandanya pahala segala amalan-amalan yang kita kerjakan sehari-hari, baik itu wajibnya ataupun sunahnya. Akan tetapi bulan puasa pada saat ini sangatlah berbeda dari bulan Ramadan sebelumnya, yang mana pada puasa kali ini kita disertai dengan ujian, yaitu adanya virus COVID-19. Tetapi kita di sini harus tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tetap bersemangat puasanya, membaca Al-Qur'annya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Contohnya, membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, Allah akan melipat ganda pahalanya. Akan tetapi jika tidak pintar dalam membaca Al-Quran, maka muliakanlah orang-orang yang membaca dan hafazatul Quran, karena mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda,
Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Karena fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita lantunkan bersama, Al-Quran yang kita hafalkan hari ini, besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mampu memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Ibadah yang selanjutnya yaitu membaca sholawat. Dengan kita memperbanyak membaca sholawat, dengan kita selalu bersolawat kepada Nabi, maka kita akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibadah yang ketiga yaitu bersodakoh. Bersodakoh dengan hati yang ikhlas bisa membuat sodakoh yang dilakukan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, dalam kondisi yang memprihatinkan ini, di mana musibah COVID-19 telah melumpuhkan sendi-sendi sosial, di mana masyarakat pada umumnya tidak boleh berkerumun di keramaian, baik itu sekolah umum maupun ibadah. Hendaknya kita bersabar dan istiqomah. Subhanallah, di dalam bulan Ramadan ini, yang barokah ini, mari kita semua, wabil khusus sahabat santri, melakukan pelajaran Qiraatul Quran, dihafalkan ayat-ayat Allah, dan berpuasa melakukan kegiatan-kegiatan yang disalahkan Nabi Muhammad SAW, yakni bertalal bil ilmu bersama keluarga di rumah. Subhanallah, ya Allah, ya Rabb, ya Jalal, yang telah merusuhkan ujian bertapa COVID-19 ini. Mudah-mudahan segera mengangkat virus yang Kau turunkan ke bumi ini. Semoga secepatnya Engkau angkat dari muka bumi ini, agar semua kami dapat beribadah, bersilaturahmi, belajar berjamaah seperti sedia kala, dan menambah ketakwaan, keimanan kami semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.